guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Dynasty Warrior. Dynasty Warrior adalah sebuah game bergenre hack and slash action yang populer buatan Koei. Nah, anak tahun 90-an atau 2000-an pasti tahu nih game ini. Nah, kalau kalian main game ini sendirian di rental PS kalau zaman dulu itu, di belakang kalian tuh udah pada ngantri dan berharap kalian mengerti untuk mengajak mereka bermain berdua. Walaupun itu giliran ya pasti mereka seneng. Dan untuk itu mari kita bernostalgia bareng. Namun sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di sebuah pegunungan, terdapat ribuan pasukan dari kerajaan Han yang dipimpin Panglima Dong. Zhou berperang dengan pasukan pemberontak sorban kuning pimpinan Zhang Jiao. Yang menarik, Zhang Jiao menggunakan mantra menutupi matahari dengan awan hitam, membuat pasukannya yang sudah tewas kembali bangkit hingga tidak mempan untuk dibunuh. Akibatnya, pasukan kerajaan Han semakin terpojok. Jauh di atas bukit, tiga kesatria melihat peperangan yang sedang berlangsung. Mereka adalah Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei. Karena cinta kepada tanah air, mereka bertiga menerobos masuk ke medan pertempuran, menumpas pasukan sorban kuning. Liu Bei kemudian melepaskan anak panah untuk melumpuhkan Zhang Jiao. Zhang Jiao, 我今日是要诛杀。 Awan hitam kembali menghilang. Kalah dalam peperangan, Zhang Jiao dan pasukannya kabur kocar-kacir. Melalui asistennya, Panglima Dong Zhou mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka bertiga. Namun ketika Dong Zhou mengetahui mereka hanya rakyat biasa yang peduli kepada bangsa dan negaranya, dia malah pergi dan bersikap sinis kepada tiga pahlawan ini. Di atas bukit, salah seorang pengawal istana bernama Cao Cao memperhatikan peperangan yang telah terjadi. Meskipun merasa tidak dihargai, Liu Bei dan dua saudaranya tidak begitu memperhatikan masalah itu. Mereka memilih untuk pergi melanjutkan petualangan. Diceritakan setelah peperangan itu, tidak lama kemudian Zhang Jiao meninggal. Sorban kuning yang menjadi pengikutnya terpecah belah. Sementara itu, dinasti Han dirongrong dari dalam sehingga jauh dari perdamaian dan ketertiban. 10 Kasim telah memanipulasi kekuasaan istana. Dengan 200.000 pasukan Shiliangnya, Dong Zhou menawan Pangeran Muda Han. Era kegelapan dimulai kembali. Pewaris tahta dinasti Han yaitu Pangeran Liu Bian yang masih bocah dengan mudahnya disingkirkan oleh Dong Zhou. Bahkan puluhan menteri dan pejabat tidak ada yang berani mencegah. Siapapun yang melawannya akan dia hukum mati. Dia menurunkan Pangeran Liu Ban oleh Pangeran Shi yang jauh lebih bocil agar mudah dikuasai. Bahkan permaisuri menjadi santapan celepot kebejatan Dong Zhou. Cao Cao yang menyaksikan kekejaman Dong Zhou sudah tidak sabar ingin menghabisinya. Dia bahkan menertawakan para menteri yang hanya bisa menangis menyaksikan kehancuran dinasti Han. Di sebuah desa, Liu Bei diminta bayaran oleh seorang pejabat korup. Dia diangkat menjadi sheriff karena pengabdiannya mengusir pasukan sorban kuning. Terungkap leluhurnya adalah Pangeran Jing. Dia merendahkan Liu Bei membuat kedua saudaranya murka. Pejabat itu digantung, bahkan semua warga mendukung tindakan mereka. Tiba-tiba pasukan kerajaan datang. Tiga bersaudara ini langsung melakukan perlawanan. Namun Liu Bei tetap meminta kedua saudaranya tidak membunuh satupun dari pasukan itu. Tiga pejuang kebenaran ini memilih untuk pergi meninggalkan kota. Mereka melakukan perjalanan panjang untuk menuju Gunung Pendekar. Liu Bei menolak untuk melayani istana selama Dong menawan Yang Mulia.
Di Gunung Pendekar itu, mereka hendak bergabung dengan aliansi untuk melawan Dongzhou. Saat memasuki hutan, mereka terjebak di tengah kabut dan seakan berputar-putar di lokasi yang sama. Tiba-tiba, mereka seakan masuk ke dimensi lain. Senjata mereka ditarik bumi dan seorang nenek muncul. Dia mengetahui betul tentang identitas dan sejarah mereka bertiga sebagai saudara kandung. Tempat ini disebut Kastil Senjata dan hanya takdir langit yang bisa membawa mereka ke sini. Pedang yang mereka tempa berasal dari biji darah yang berusia 1000 tahun yang diperuntukkan untuk para kesatria perkasa. Liu Bei mengatakan kepada si emak, mereka bertiga akan bergabung dengan 18 panglima untuk menjatuhkan Dongzhou. Terungkap juga, Dongzhou telah merekrut anak angkatnya yang bernama Lu Bu untuk menjadi jenderal. Lu Bu ini diketahui memiliki kekuatan tanpa tanding. Si nenek mengetahui betul dulunya Lu Bu ini adalah orang yang sederhana. Namun kini dia menjadi seorang pembunuh kejam berdarah dingin. Siapapun yang berhadapan dengannya tidak akan mampu berkedip. Bahkan dia disebut sebagai iblis murni, terlebih setelah dia merekrut tombak Fantian dari tangannya. Mereka juga mendengar tentang Cao Cao yang berambisi membunuh Dongzhou dengan tangannya sendiri. Menteri Situ yang sebelumnya mengusir diam-diam mendukung rencana Cao Cao. Ketika Cao Cao menghadap Dongzhou, Lu Bu bersikap dingin kepadanya. Ketika Dongzhou ngorok, Cao Cao memiliki kesempatan untuk menghabisinya dengan belati kiking yang sangat tajam dan mampu membelah besi yang dia peroleh dari Menteri Situ. Saat Cao Cao hampir menikamnya, Dongzhou terbangun. Dan saat itu pula, Cao Cao membungkuk dan langsung memberikan belati itu kepadanya sebagai persembahan. Benar saja, ketika Dongzhou mencobanya, belati itu sangat tajam dan kuat. Saat Cao Cao pergi, Lu Bu memberitahu Dongzhou bahwa Cao Cao berniat membunuhnya, namun sedikit pun Dong tidak menaruh curiga. Bahkan dia memberikan sebuah kuda sebagai hadiah untuk Cao Cao. Baru saja meninggalkan istana, Lu Bu memerintahkan pasukan untuk menembakkan panah kepada Cao Cao. Sadar dirinya diserang, Cao Cao langsung melawan dan segera kabur, namun Lu Bu terus mengejarnya. Bagaikan kekuatan palu milik Thor, tombak Fantian milik Lu Bu dapat mengeluarkan petir yang menghancurkan seluruh benda yang diserangnya. Akibatnya, Cao Cao terdampar di tepi sungai dan ditemukan pasangan suami istri. Dong yang sedang celepot dengan para ladies mendapat laporan kalau mayat Cao Cao tidak ditemukan. Dia langsung memerintahkan prajurit untuk menyebarkannya di seluruh media sosial dan pelosok kerajaan hingga kota dan desa. Siapapun yang menemukan Cao Cao dalam keadaan hidup atau mati akan mendapatkan imbalan yang besar. Warga yang menyelamatkan Cao Cao akhirnya menyerahkan dia kepada seorang pejabat daerah bernama Chen Gong. Saat hendak dieksekusi, tidak ada sedikit pun rasa takut dalam diri Cao Cao. Chen Gong yang penasaran bertanya kenapa dia berniat membunuh Dongzhou. Cao Cao ingin membebaskan Yang Mulia dari cengkraman Dongzhou dan mengembalikan ketentraman dan ketertiban di negara ini. Tergugah dengan keberanian dan tekad dari Cao Cao, Chen Gong mendukung langkahnya. Dia bahkan rela meninggalkan keluarga dan jabatannya untuk bergabung mengikuti petualangan Cao Cao. 3 bulan kemudian, mereka sampai di rumah pamannya Cao Cao yang bernama Lu Bose. Seluruh keluarganya menerima Cao Cao untuk berlindung di sana. Karena mereka kehabisan anggur, Lu Bose hendak pergi ke kota untuk membelinya. Saat Cao Cao sedang beristirahat, dia seolah bermimpi bahwa keluarga pamannya itu akan membunuhnya. Obrolan mereka tentang membunuh 2 babi dimaksudkan kepada dia dan Chen Gong. Terdengar pula mereka sedang mengasah pisau.
Bahkan saat Cao Cao hendak keluar, pintunya terkunci. Dia langsung mengeluarkan pedangnya dan menghancurkan pintu tersebut. Bahkan tanpa pikir panjang, Cao Cao langsung menghabisi seluruh keluarga pamannya itu. Mereka baru sadar saat melihat kedua babi yang masih berada di kandangnya. Itu artinya mereka memang akan memotong babi untuk menu hidangan penyambutan mereka. Pintu yang dianggap sengaja dikunci sejatinya tertutup dengan sendirinya. Saat akan pergi, Cao Cao berpapasan dengan pamannya yang memang berniat membeli anggur. Setelah meminta maaf karena telah membunuh keluarganya, Cao Cao dengan terpaksa menghabisi pamannya juga. Itu dia lakukan karena tidak ingin pamannya membentuk pasukan untuk mengejarnya. Padahal dia mempunyai misi yang lebih penting untuk menggulingkan Dong Zhou. Dia siap menerima hukuman atas kejahatannya ini di neraka nanti. Saat Cao Cao tertidur, Chen Gong mengambil pisau dan langsung menikam Cao Cao. Ternyata dia hanya menusuk sebuah pohon kemudian berlalu pergi. Saat Cao Cao bangun, dia menyesali kenapa Chen tidak langsung membunuhnya. Kini dia tahu tidak ada teman yang benar-benar sejati. Hanya langit yang tahu dengan siapa dia akan bersekutu. Setelah itu, Cao Cao bertemu dengan si nenek ini. Menurutnya, keberanian dan kecerdasan Cao Cao tiada banding. Dia memberikan pedang komandan kepada Cao Cao yang telah menunggunya 100 tahun. Dan dia ditakdirkan untuk menjadi raja. Singkat cerita, Cao Cao kembali menemui ayahnya untuk meminta bantuan menghadapi Dong Zhou. Dan meskipun dihabiskan seluruh kekayaan ayahnya, tidak akan cukup untuk membeli pasukan. Cao Cao tidak menyerah, dia memasang banyak poster untuk merekrut siapapun yang ingin bergabung dengannya secara sukarela untuk menjatuhkan Dong Zhou. Rencana Cao Cao berhasil, kini dia mempunyai ribuan pasukan yang siap menghadapi pasukan Dong Zhou. Kembali ke ketiga kesatria yang akhirnya mendapatkan juga senjata pamungkas dari nenek ini. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju Gunung Pendekar untuk bergabung dengan aliansi. Saat akan memasuki gerbang, mereka ditahan prajurit karena tidak membawa pasukan seperti aliansi lainnya. Meskipun membawa undangan, mereka tidak diizinkan masuk. Cao Cao yang baru tiba akhirnya menyambut mereka sebagai seorang pendekar yang sama-sama ingin berjuang. Di antara para aliansi ini, sosok Yuan Shao memiliki pasukan dan perbekalan paling besar dan kemungkinannya dia yang akan ditunjuk menjadi pimpinan aliansi ini. Rata-rata mereka membawa sekitar 20.000 pasukan dan jika mereka semua bergabung akan cukup untuk menandingi pasukan Dong Zhou. Saat hendak bersulang, 3 kesatria meminta kehadiran mereka dihargai. Setelah memperkenalkan diri, mereka kembali direndahkan karena tidak mempunyai jabatan dan pasukan. Bahkan mereka kembali ditertawakan saat menyebutkan profesi sebagai tukang rujak babak. Ketika yang lain terus menertawakan, Cao Cao tetap menerima mereka karena keberanian dan tekad untuk membantu negeri ini dari kedoliman Dong Zhou. Liu Bei menyarankan kepada aliansi untuk menggunakan jalur Hulao meskipun mereka akan dihadapkan langsung dengan Lu Bu. Mereka semua akhirnya bersulang. Cao Cao kemudian menunjukkan sebuah dekrit dari kaisar. Setelah ditelusuri, dekrit itu palsu dan hanya sebatas tulisan tangannya sendiri. Mereka semua terkejut, namun bagi Cao Cao bukanlah dekrit yang harus mereka permasalahkan. Kini mereka membuat kesepakatan siapapun yang berhasil lebih dulu menyelamatkan kaisar, dia akan diangkat menjadi komandan besar. Sementara itu, Dong Zhou masih terlena dengan selir-selirnya. Padahal pasukan Sun Jian dari aliansi telah menembus garis pertahanan mereka di Hulao. Lu Bu langsung mengajukan diri untuk melawan mereka, namun Hua Xiong dan pasukannya yang diizinkan oleh Dong Zhou. Di balik tebing, Cao Cao mendapat kabar kalau Sun Jian dikalahkan oleh Hua Xiong. Meskipun tidak sekuat Lu Bu, namun Hua Xiong patut diperhitungkan. Aliansi kemudian mengirim Jenderal Yu She untuk menghadapinya. Ketika pertarungan berlangsung, Jenderal Yu kalah hingga kepalanya ditebas. Tak lama kemudian, Pan Feng yang mengajukan diri untuk melawannya. Padahal Guan Yu akan maju, namun Cao Cao menahannya. Untuk ketiga kalinya, mereka tidak berhasil menumbangkan Hua Xiong. Bahkan petarung keempat dan kelima sama-sama gagal. Karena tidak ada satupun yang maju, Liu Bei mengajukan adiknya Guan Yu untuk melawan Hua Xiong. Pertarungan berjalan sangat epik. Awalnya Hua Xiong meremehkan kemampuan Guan Yu.
一个无名之辈，没想到你还有两下子。 Saat giliran Guan Yu menyerang, tidak butuh lama baginya memenggal kepala Hua Xiong. 还有谁来应战？ Kepalanya ditunjukkan kepada seluruh aliansi membuat mereka terkejut. Karena keberhasilannya itu, Guan Yu meminta kakaknya yang diberikan penghargaan. Liu Bei langsung diangkat menjadi kepala komandan resimen ke-19. Mereka akhirnya mengaku kemampuan 3 rakyat biasa ini. Pasukan aliansi melakukan serangan ke benteng pertahanan musuh. Gongzhou mulai kebakaran jenggot. Lu Bu bergegas pergi untuk mengumpulkan pasukan. Sedangkan Gongzhou langsung menurunkan 500.000 pasukan untuk menjaga jalur masuk Hulao. Lu Bu melesatkan anak panah, mengirimkan pesan pernyataan perang kepada seluruh aliansi. Teror yang dilakukan Lu Bu membuat sebagian aliansi kocar-kacir dan kini mereka hanya memiliki 8 anggota dengan jumlah pasukan kurang dari 200.000. Strategi lain dilakukan Dongzhou dengan memindahkan ibu kota ke Changnan. Saat sedang berjalan seorang diri, Lu Bu tidak sengaja melihat seorang gadis yang akan bunuh diri. Dia langsung mencegahnya. Gadis itu beralasan akan dijodohkan dengan pria kejam. Lu Bu memberikan plakat jenderalnya dan kini tidak seorang pun yang akan mengganggunya. Dan setelah perang ini berakhir, dia berjanji untuk menikahinya. Lu Bu menusuk tangannya sebagai simbol kesungguhan dan janjinya kepada Diao Chan. 天塌不变，就是将军们。 Sementara itu, Cao Cao dan Liu Bei menguji kemampuan diri mereka dan pedang yang sama-sama berasal dari kastil si nenek. Guan Yu memberi semangat kepada 20.000 pasukannya yang akan menghadapi 30.000 pasukan Lu Bu. Pasukan aliansi akan mengepung Hulao dari 4 penjuru sekaligus. 攻秦王。 Liu Bei dan 2 saudaranya langsung berhadapan dengan Lu Bu dan pasukannya yang menjaga benteng pertahanan. Mereka membentuk sebuah formasi untuk menjebak sebagian pasukan musuh. 一群杂碎！ Guan Yu kembali menunjukkan kemampuan pedangnya yang memiliki kekuatan super. Sedangkan Cao Cao menyerang dari arah yang berbeda persis di tepi jurang. 3 kesatria perkasa ini dengan mudah menumpas pasukan Lu Bu dengan senjata mereka. Hal mengejutkan dilakukan Lu Bu. Tombak rampasan itu bahkan memiliki kekuatan super yang jauh lebih dahsyat. Kini mereka langsung berhadapan 3 lawan 1. Dahsyatnya, senjata yang digunakan Lu Bu membuat 3 kesatria ini kewalahan dan hampir mengalami kekalahan. Teringat ucapan si nenek bahwa senjata mereka ditempa dari darah dan akan semakin kuat ketika darah pemiliknya bersatu dengan pedang itu. Mereka bertiga kemudian melukai diri mereka dengan pedang tersebut. Pertarungan kembali berlanjut. Sementara itu, Cao Cao hampir menaklukkan ibu kota. Lu Bu melihat sinyal asap permintaan bantuan. Dia akhirnya pergi, padahal pertarungan belum selesai. Ternyata, Diao Chan adalah anak dari menteri situ dan akan dijodohkan dengan Gongzhou. Cao Cao berhasil menaklukkan ibu kota, tapi Gongzhou dan sebagian pengikutnya kabur menuju Chang'an dengan membawa kaisar. Diao Chan menyetujui perjodohan ini untuk menghancurkan Gongzhou dari dalam. Tapi di hatinya, dia berharap Jenderal Lu Bu menepati janji.
Bagi Cao Cao, dia belum menuntaskan misinya jika belum menyelamatkan kaisar. Beberapa tahun kemudian, Cao Cao dan pasukannya datang mengunjungi 3 kesatria yang kini memiliki pasukan berbaju hijau. Cao Cao mengungkapkan segel giok dipegang oleh Sun Jian dan itu artinya juga dia akan menjadi sasaran pihak lain yang menginginkan kekuasaan. 18 panglima lainnya kembali ke wilayah masing-masing dan berkuasa atas kehendak sendiri. Dia merasa mereka berdualah pahlawannya. Liu Bei tidak merasa seperti itu. Dia hanya rakyat biasa yang ingin berbakti kepada dinasti Han. Justru dia menganggap Cao Cao lah yang berambisi menginginkan tahta. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Dynasty Warrior ini? Hal bagus yang dimiliki oleh Dynasty Warrior justru terlihat dari segi teknikalnya. Salah satu yang paling kentara adalah set desain bertema kolosal yang ditampilkan secara menawan, seakan membawa penonton masuk ke berbagai landscape tanah Tiongkok yang indah. Dibarengi dengan sinematografi dan scoring ala kekaisaran Tiongkoknya, menikmati kekolosalan temanya jauh lebih memuaskan dibanding narasi maupun karakter yang tampil. Namun terlepas dari semua kekurangan film ini akan terhapuskan oleh secangkir kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.